Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudaraku, sampai di ayat yang ke-10 ini, ya, jadilah kehendakmu. Ya, pertanyaannya, apakah kita selama ini ketika kita berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu, aku ingin melakukan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan, tapi pertanyaannya saudara mengerti enggak? Mudah enggak? Apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara? Ya, jadilah kehendakmu itu artinya menyerahkan hidup kita, ya, di dalam otoritas Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus yang memikul salib dan menyangkal diri di hadapan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, itulah merujuk kepada jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita bisa membayangkan saudara, kehidupan di surga itu seperti apa? Ya, sehingga di sini Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang terjadi hari ini itu bayang-bayang yang ada di surga. Bagaimana kehendak Allah itu turun, datanglah kerajaanmu. Ya, saudara, sampai di sini saudara paham? Apakah saudara paham dengan isi doa saudara selama ini? Sudah sekian puluh tahun kita menjadi orang Kristen, ya. Kita sudah sering kali, hampir tiap hari memanggil nama Yesus. Apakah kita sadar dan mengoreksi doa kita itu menyenangkan hati Tuhan, menguduskan hati Tuhan, membuat kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Dan kita berkata, jadilah kehendakmu itu adalah benar-benar kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Ya. Kalau itu kehendak Tuhan, saya mau melakukan. Itu biasanya orang akan berkata, kalau kehendak Tuhan, saya mau. Tapi pertanyaannya, jika kehendak Tuhan itu melalui jurang yang curam, lembah yang gelap, apakah saudara masih tetap mau berjalan dalam lembah kegelapan? Bukankah Daud berkata, walaupun dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Saudaraku, bukankah kita lebih memilih hidup enak? Bukankah kita lebih memilih hidup yang tanpa rintangan-tantangan? Kalau bisa, semua lancar-lancar saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita minum pun terkadang hal yang sepele. Ketika kita minum pun air itu tidak langsung lancar tertelan. Ketika kita makan pun, saudara, makan itu kadang-kadang membuat kita merasa kesakitan. Kenapa? Karena tiba-tiba kesedap, ya, tidak ketelan. Bukankah itu masalah? Bukankah itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan hari-hari kita, bahwa apa yang kita inginkan itu tidak selalu lancar, saudaraku? Makanya di sini Yesus mengajarkan doa yang simpel setiap hari, doa pemula, ya, doa yang sebenarnya ini doa yang paling simpel, ya, yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengikut Tuhan, ya, jadilah kehendakmu, kita mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Saudara, ayat yang ke-11 berkata demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya setiap hari kita menyandarkan kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita, saudara. Setiap hari kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada kemampuan kita, saudara. Sehingga kita setiap hari
berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Cukup puas, cukup kenyang, cukup enak, cukup nyaman. Semua serba cukup, saudara. Ya, kalau cukup itu enak, saudara. Jika kelebihan, ada kalanya tidak terasa enak. Ya, bisa terasa mual kalau kita makan. Kalau kebanyakan, ya, bisa terasa pusing kalau kekenyangan. Bisa sakit pencernaan, sakit perut kita kalau kekenyangan. Tapi juga ketika mengalami kekurangan juga tidak enak, saudaraku. Saudara bisa bayangkan dalam satu hari full kita belum makan, saudara belum makan. Ya, apa yang saudara rasakan? Ya, itu yang disebut namanya suren. Suren, kencot, ya, kencot pol. Ya, itu pun juga nggak enak, pusing. Ya. Pusing, ya. Melilit-lilit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Membuat kita tidak bisa konsentrasi. Dan ini pun juga tidak enak. Maka yang enak adalah kata cukup. Cukup makan hari ini, cukup bisa berbagi dengan orang lain, cukup untuk berkat Tuhan di sepanjang hari ini dan bahkan hari esok. Ya, ada sisanya. Nah, itu yang lebih enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetap berdoalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah secukupnya. Kalau secukupnya itu tidak pernah kekurangan, saudaraku. Ya. Kalau berlebih itu bisa jadi ada tumpah. Ya kan? Kalau berlebih itu bisa jadi ada yang basi. Ya. Kalau berlebih kita membutuhkan tempat yang lebih luas dan lebih besar. Tapi kalau cukup itu enak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudaraku, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, ya, untuk bisa menikmati hidup kita, makan cukup, minum cukup, ya, sandang cukup. Kita melihat ayat yang ke-12. Apakah ini ada korelasinya dengan makan cukup? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita berdoa, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, kita meminta pengampunan Tuhan, kita meminta belas kasihan Tuhan. Jangan lupa di situ seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah iya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pertanyaannya, bukankah kita masih menyimpan dendam? Bukankah kita masih menyimpan luka? Bukankah kita masih menyimpan perasaan bahwa kita sangat tidak suka? Apakah itu namanya mengampuni? Tapi kita berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosaku, sementara kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih, ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudaraku, apakah kita sering mendengar bahwa ketika kita semakin mau dekat dengan Tuhan, ada saja godaan setan itu. Nah, saudaraku, sudah mulai, ya, panggil-panggil nama setan. Ya. Kalau kita sudah mulai rajin ibadah, rajin pelayanan, pokoknya ingin menyenangkan hati Tuhan, ada saja godaan itu, saudara. Benarkah itu godaan setan? Pertanyaannya, saudaraku, jangan sampai ketika kita bermasalah, yang kita salahkan setan. Ketika kita gagal, yang kita salahkan setan. Ketika kita jatuh sakit, yang kita salahkan setan. Jadi, saudaraku, kok semua jadi salah setan? Nah, pertanyaannya, apakah benar di situ kita tidak memberikan andil dalam kehidupan kita? Kenapa
bisa gagal? Kenapa kita bisa kekurangan? Kenapa kita bisa jatuh sakit? Kenapa kita bisa begini? Kenapa kita bisa begitu? Kenapa kita bisa bangkrut? Ya. Bukankah di situ kita sudah berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, yang jahat di sini adalah ketika kita melempar tanggung jawab dan menuduh orang lain, bahkan kita seringkali menuduh setan bahwa dalam setiap yang terjadi dengan kehidupan kita itu tanggung jawabnya setan. Itu salah sekali. Wow, saudaraku yang dikasih Tuhan, tanggung jawab itu berhenti sampai di sini. Ya. Tanggung jawab itu berhenti sampai di situ, di tempat saudara sendiri. Jangan tanggung jawab itu berhenti sampai di tempat orang lain. Kita yang melakukan, orang lain yang harus suruh tanggung jawab, saudara. Nah, kembali, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara, terlepas daripada sesuatu yang jahat dan jauh kita dapat kuat dalam menghadapi cobaan? Kembali ke ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Pertanyaannya, saudaraku, itu pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana kita hidup sebagai murid Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa isi doamu hari-hari ini? Apa isi doamu hari-hari kemarin? Dan apa isi doamu hari esok? Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Itu menjadi perenungan kita hari ini. Sebab apa? Karena kalau mau mengikuti jejak Kristus adalah bagaimana kita bisa melihat, mendengar apa yang Yesus kerjakan. Allah mau terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal dari sekian doa kita yang kita ucapkan, terlebih ketika kita berdoa tentang doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kesimpulannya ada di ayat 14 dan ayat 15, saudaraku. Matius pasal yang ke-6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, disinilah takaran yang kita ukurkan kepada orang lain, itu yang akan kita terima. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka kita pun juga tidak bisa diampuni oleh Bapa di surga. Jika kita mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga adalah mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebut dengan takaran berkat. Saudaraku, takaran berkat itu apa? Takaran berkat itu T-A-A-T. Takaran berkat itu taat. Jika kita taat, diukur takaran berkatnya, saudara. Masalah berkat itu diukur dalam satu ketaatan. Tapi untuk bisa masuk surga, diterima di surganya Allah, itu percaya pengorbanan Yesus yang sudah mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya masuk surga. Tapi untuk urusan berkat, takarannya adalah taat. Perhatikan, jika kamu mau mengampuni, kamu diampuni. Jika kamu tidak mau mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Berikanlah pada hari makanan. Bagaimana Tuhan mau memberi kita makan sementara kita tidak mau mengampuni orang lain? Lihat rentetannya, saudaraku, bahwa berkat di atas, ya, makanan di atas itu ada hubungannya dengan pengampunan, ya. Doa yang ada di atas, dikuduskanlah namamu, itu ada hubungannya dengan pengampunan. Tanpa pengampunan, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa. Karena orang yang menghadap Allah di surga
adalah Allah yang sempurna, itu Allah yang kudus itu harusnya sempurna dan kudus, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna dan kudus, saudaraku. Jadi doa yang nyambung dengan Bapa adalah orang yang sudah menerima pengampunan. Mau jungkir balik usaha, mau teriak-teriak keras-keras, ya, selama kita belum mendapat pengampunan Allah, ya, sia-sia apa yang kita lakukan selama hidup kita, karena kita belum menerima pengampunan Allah. Orang yang menerima pengampunan Allah punya hubungan yang dekat dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka di sini kunci untuk takaran berkat jaminan surga itu adalah taat. Ampuni saudaramu, ampuni saudaramu, maka pengampunan Allah akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen dituntut menjadi orang yang dewasa, yang tahu untuk apa dia hidup, bagaimana dia harus berkarya. Jadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang hidup mengikuti jejak Kristus itu dituntut menjadi dewasa dalam kerohanian, dewasa dalam tanggung jawab. Dia tahu apa gunanya dia hidup dan bagaimana dia harus berkarya dan bekerja. Karena orang yang siap bekerja adalah orang yang dewasa. Kalau kanak-kanak dipekerjakan itu menyalahi aturan. Karena kanak-kanak itu wajibnya adalah menerima pemberian dari orang yang dewasa. Saudaraku yang dikasih, tidak mungkin kita punya anak kecil kita suruh dewasa, kita suruh bekerja, sementara kita yang dewasa kita ongkang-ongkang kaki saja. Tidak mungkin, kecuali adalah itu suatu pelecehan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang tua yang menjual anaknya. Saudara, kalau saudara membaca berita yang sudah viral 1-2 hari ini, bahwa ada satu keluarga yang menjadi mucikari, ibunya, bapaknya, anaknya laki-laki, ya, menjual anaknya sendiri dengan alasan punya utang. Utangnya berapa dikatakan? 3 juta. Punya utang 3 juta sampai harus menjual anaknya, menjadikan anaknya itu seorang pelacur. Bayangkan saudara. Nah, itu mempekerjakan anak kecil. Apa yang kita petik pelajaran dari situ? Bahwa karena tidak mengikuti kehendak Allah, dia pikir dengan melakukan pekerjaan itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya, dia untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Tapi saudara perlu ingat, walaupun jungkir balik dalam pencarian mata pencaharian, keuangan, kebutuhan tak akan pernah cukup. Buktinya adalah hanya untuk membayar hutang 3 juta sampai harus memperjualbelikan anaknya. Tanpa pengampunan, doa dan usaha kita itu akan sia-sia. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen dituntut menjadi orang yang dewasa, yang tahu untuk apa dia hidup dan bagaimana dia harus berkarya. Dan yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar kata terakhir, setiap orang yang datang ke gereja biasanya langsung lega. Selesai sudah. Ya, yang terakhir, tapi yang terakhir ini poinnya banyak saudaraku. Ya, yang terakhir, bagian yang terakhir dikatakan, ya, bagaimana mengikuti jejak Kristus. Menjadi Kristen yang dewasa itu berlomba-lomba melayani Tuhan. Nah, jadi ada tuntutan dan beban yang ada di pundaknya, saudara. Menjadi Kristen yang dewasa itu berlomba-lomba melayani Tuhan, bukan berlomba-lomba menjatuhkan orang lain. Nah, bedanya orang Kristen yang dewasa dengan orang Kristen kanak-kanak itu di sini, saudaraku.
Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rajin dalam melayani Tuhan bukan rajin dalam bersungut-sungut. Ya. Kerajinanmu itu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa kalimat melayani Tuhan itu ditaruh di bagian terakhir? Saudara, orang yang melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala itu hamba. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Orang yang melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala, dia itu hambar apa yang dia kerjakan, saudaraku. Ada sesuatu yang tidak ada rasanya ketika kita melakukan pelayanan, saudara. Jadi, untuk dapat melayani Tuhan dengan senang hati, sukacita itu, roh kita menyala-nyala, ada sukacita, baru kita bisa berkata, aku bisa rajin. Nah, orang yang rajin itu rohnya menyala-nyala. Orang yang rajin itu antusias, ya. Orang yang rajin itu pasti punya semangat yang luar biasa. Nah, untuk bisa melayani Tuhan, kita harus punya semangat yang luar biasa. Tidak bisa setengah-setengah exciting, ya. Kita harus full, ya. Karena apa? Kita kembali ke doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menghadirkan surga itu di bumi, menghadirkan surga itu di rumah saudara, menghadirkan surga di tempat kerja saudara, menghadirkan surga itu di rumah ibadah. Tapi ada kalanya, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, lalang dengan gandum itu tidak bisa dipisah, saudara. Ya, kambing dengan domba itu tidak bisa dipisah. Ya, saudaraku, sehingga kita harus tetap punya semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Ya, kalau dalam bahasa Jawa dikatakan demikian, podo nyambuto gawe kelawan tabri. Tabri itu ya rajin, tekun, ulet, ya kan? Tidak gampang menyerah. Hujan dikit menyerah, aduh hujan. Padahal ya pada waktu kita masih punya motor, saudaraku, kita berdoa, Tuhan, ya Tuhan, kalau boleh saya minta mobil. Kenapa? Supaya kalau hujan, tanpa kehujanan, tanpa memakai jas hujan, tapi tetap bisa pelayanan, tetap bisa bekerja, tetap bisa melayani, ya kan? Tapi saudara, ketika kita sudah punya mobil, apakah kita masih punya semangat yang menyala-nyala itu? Ya, padahal pada waktu kita meminta awalnya, supaya apa yang kita miliki itu untuk kehendak Tuhan dan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di sini podo nyambuto gawe kelawan tabri, ojo podo keset. Ternyata ya lawan daripada kerajinan yang kendor dan roh yang menyala-nyala itu keset. Keset beda keset kalau keset, saudaraku. Ya, kalau keset itu yang alas kaki yang kita injak-injak untuk membuang debu. Tapi kalau keset itu ya malesin pol. Ya. Keset itu malesin pol. Ya. Kenapa malesnya pol? Karena tidak punya semangat. Ya. Terus pengabdimu marang Gusti Allah lakonono kelawan sumarah lan ikhlasin ati. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika melayani pekerjaan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita, kita kerjakan dengan sumarah, kita kerjakan dengan sukacita, kita kerjakan dengan antusias dan ikhlasin ati. Kita ikhlas, kita tulus. Jadi saudaraku, apa yang kita, wah Tuhan itu berhutang kepadaku karena aku sudah melayani pekerjaanku. Hei, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa kita tidak akan pernah sanggup membalas cinta kasihnya Tuhan seberapapun uang harta yang kita miliki,
semua hidup kita itu tidak akan sanggup membayar apa yang menjadi cinta kasih Tuhan terhadap kita. Jadi kita seharusnya tidak layak untuk berkata bahwa Tuhan itu berhutang. Perhatikan baik-baik, menjadi Kristen yang dewasa harusnya berlomba-lomba melayani Tuhan, ya. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan apapun, melainkan layanilah Tuhan dengan giat, be not slow. Ya. Giat. Ya memang sih untuk giat itu dibutuhkan semangat. Ya. Ketika kita sudah mulai malas-malasan, kita harus membangun semangat kita sendiri. Saudaraku, ini bagian yang terakhir. Ya, menjadi Kristen yang dewasa adalah bagaimana kita bisa berlomba-lomba melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu, saudaraku, ada banyak orang punya prinsip masing-masing. Tapi kalau punya prinsip kembali kepada firman Tuhan, engkau tidak akan pernah protes. Dalam setiap proses, engkau tidak akan pernah protes ketika engkau mendapatkan panggilan bahwa hidupmu harus melayani Tuhan di setiap sisi kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, orang Kristen atau pengikut Kristus itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus sepanjang hidupnya melayani orang lain. Tidak ada secuil pun, ya, Yesus mengeruk keuntungan bahwa Dia membangun kerajaannya hanya untuk menumpuk kekayaan. Semua yang dikerjakannya untuk melayani orang lain, berbagi hidup dengan murid-muridnya. Dia berbagi hidup dengan para murid-murid untuk menjadi saksi supaya orang lain dapat menikmati berkat Allah, pengampunan Allah. Jikalau kamu mau mengampuni saudaramu, maka dosa-dosamu juga akan diampuni oleh Allah. Ya, sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, orang Kristen atau pengikut Kristus itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Minggu ini bagian yang kedua, kita hidup mengikuti jejak Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita sadar bahwa kita itu adalah orang Kristen. Orang Kristen itu adalah muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu mengikut Yesus. Dan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya, barulah mengikut aku. Yesus bilang begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Kita harus tahu bahwa Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara. Jika saudara hari ini menganggap bahwa doa Bapa kami adalah doa yang serius, doa Bapa kami adalah doa yang mujarab, doa yang manjur, ya, pastikan jangan lupa bahwa pengampunan itu harus terjadi lebih dahulu supaya doamu tidak terhalang oleh dosa-dosa. Pemberian berkat Allah terpelihara dalam kehidupanmu itu akan terasa cukup jika pengampunan Allah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang mengikuti ibadah live pada pagi hari ini, saya mau berdoa untuk saudara. Jika saudara membuka hati, membuka pikiran dan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, siap untuk pikul salib, menjadi dewasa dan siap melayani Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau siap, katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang hari ini bergumul dengan hidupmu, dengan rumah tanggamu, dengan pasanganmu, dengan suamimu atau dengan istrimu,
Jika engkau baik-baik mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, bagian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka pemulihan itu akan terjadi dalam rumah tanggamu. Jika engkau hari ini bergumul dalam pekerjaan dan ekonomimu, yang berbicara hal ini masalah makanan yang secukupnya. Jika engkau mau menerima pemeliharaan Tuhan yang cukup, engkau boleh berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Berkat Tuhan terjadi atas pekerjaanmu. Berkat Tuhan terjadi atas keuanganmu. Di dalam berkat nama Yesus tidak ada yang mustahil bagimu. Sesulit apapun yang kau hadapi, seberat apapun yang kau pikul tanggung jawab itu, jika kau percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dalam hidupmu, maka makanan yang secukupnya itu menjadi bagian. Dan bahkan Yesus mengajarkan bahwa ada sesuatu yang tersisa yang terjadi dalam kehidupan, seperti 5 roti dan 2 ikan, ya, 5.000 orang kenyang dan sisa 12 pakul terjadi hal itu. Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya sesuatu yang membuat engkau sakit, terpuruk ketika engkau mengikut Tuhan. Kalaupun engkau mengalami keterpurukan, engkau bisa bangun dan bangun dan bangun, kembali berjalan dan melangkah untuk sampai kepada satu tujuan dalam berkat nama Yesus. Saat ini terimalah doa berkat bagi saudara. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anak, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang tidak lazim yang Tuhan sanggup perintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, kau yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, warungmu, usahamu, apapun yang kau lakukan hari kemarin, bahkan hari esok. Jika kau benar-benar berdoa kepada Allah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati pekerjaanmu untuk keberhasilan dan keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, kau yang percaya bahwa Tuhan Allah kita itu sanggup menolong kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi untuk saudara semua.